Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Giatri Pamungkas dengan nomor pokok mahasiswa 235001020. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu definisi pH dan skala pH. Yang kedua, pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Yang keempat, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang kelima, hubungan antara pH dengan Kb. Yang keenam, macam-macam unsur hara esensial. Yang ketujuh, fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedelapan, penggunaan alat pH meter. Dan yang kesembilan, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan pH tanah. pH atau potensial hidrogen tanah merupakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. Skala pH ini terbalik, artinya tanah yang sangat masam memiliki nilai pH yang rendah kurang dari 7 dan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi. Sedangkan pada nilai pH tinggi atau basa, konsentrasi ion hidrogen menurun dengan nilai pH lebih dari 7. Di daerah yang lembab, pH alami tanah biasanya antara 5 dan 7. Sedangkan di daerah yang lebih kering dapat bervariasi dari 6,5 hingga 9. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat signifikan. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman, karena pH dapat mempengaruhi kemampuan akar tanaman dalam menyerap nutrisi. Tanah dapat bereaksi basa, netral, atau asam, dan pH netral adalah kondisi yang paling sesuai untuk ketersediaan unsur hara. Pada pH netral, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat diserap lebih efektif oleh akar tanaman. pH tanah juga mempengaruhi ketersediaan unsur hara makro dan mikro. Misalnya, pH rendah dapat menyebabkan defisiensi unsur hara seperti boron, magnesium, dan kalsium, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. pH tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Tanah dengan pH yang sesuai untuk suatu jenis tanaman dapat memungkinkan tanaman tersebut tumbuh subur dan menghasilkan panen yang optimal. Sebaliknya, pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau bahkan menyebabkan kematian tanaman. Dalam beberapa kasus, tanaman liar yang tumbuh secara alami di tanah asam dan basa berbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang ada pada suatu lahan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan pH tanah yang sesuai dengan jenis tanaman yang ingin ditanam. Rentang pH untuk kesuburan tanah berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman yang ingin ditanam. Umumnya, tanah dengan pH netral 6,5 sampai 7,8 dianggap ideal untuk kebanyakan tanaman. Tanah dengan pH asam 6 sampai 6,5 masih dianggap subur dan cocok untuk sebagian besar tanaman. Sedangkan tanah dengan pH basa 7 sampai 8,5 dapat memiliki masalah ketersediaan nutrisi tertentu. Dalam beberapa kasus, tanaman yang toleran terhadap pH yang sedikit asam dapat tumbuh subur di tanah dengan pH yang tidak ideal. Namun, tanaman lain mungkin tidak dapat tumbuh dengan baik pada pH yang berbeda. Oleh karena itu,
Penting untuk mengetahui pH tanah sebelum menanam suatu jenis tanaman agar dapat memilih jenis tanaman yang sesuai dengan pH tanah yang ada. Selanjutnya, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama yaitu menghambat penerapan nutrisi oleh tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tanaman. pH yang terlalu asam di bawah 6 dapat mengurangi ketersediaan unsur hara seperti fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan pH yang terlalu basa di atas 7,5 dapat mengurangi ketersediaan unsur hara seperti besi, mangan, tembaga, zinc, dan boron. Yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan akar dan tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan akar dan tanaman. Akar yang sehat dan kuat penting untuk menyerap udara dan nutrisi dari tanah. Tanaman dengan akar yang terhambat pertumbuhannya cenderung memiliki masalah dalam menyerap nutrisi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. pH yang ekstrim, jadi si pH-nya tuh jangan terlalu asam dan juga jangan terlalu basa, karena dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah yang penting untuk proses biologis dan dekomposisi organik. Keseimbangan mikroorganisme yang terganggu dapat menghambat proses dekomposisi dan mengurangi ketersediaan unsur hara. Yang keempat yaitu mempengaruhi warna bunga. pH tanah juga mempengaruhi warna bunga. Misalnya pada bunga hortensia yang warnanya dipengaruhi oleh pH tanah, warna bunga yang bervariasi dapat terjadi karena ketersediaan unsur hara seperti aluminium yang dipengaruhi oleh pH tanah. Kemudian hubungan antara pH dengan Kb. Hubungan antara pH dengan Kb atau kejenuhan basa adalah bahwa pH tanah yang rendah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman. Hal ini dikarenakan pH tanah yang rendah dapat mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi di dalam tanah, termasuk reaksi antara C organik dengan udara yang dapat membentuk asam organik yang dapat menurunkan pH tanah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur hara yang penting bagi tanaman. Ada beberapa macam unsur hara esensial, yaitu diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, klorin, besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum, dan nikel. Nah, dari unsur hara yang di atas ini dikelompokkan berdasarkan unsur hara makro dan mikro. Yang pertama yaitu unsur hara makro, seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur hara mikro seperti klorin, aluminium, tembaga, besi, mangan, dan sebagainya dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil, namun sangat penting dalam menunjang proses-proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya yaitu fungsi unsur hara tanaman yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur, berfungsi untuk menyusun karbohidrat, asam-asam amino, protein, asimilasi, atau pengelolaan zat hijau daun dengan bantuan sinar matahari dan proses enzimatik. Untuk kelompok yang kedua terdiri dari fosfor, boron, dan silikon, berfungsi untuk mentransfer energi dan pertumbuhan sel. Kelompok yang ketiga terdiri dari kalium, natrium, magnesium, kalsium, mangan, dan klorin, berfungsi untuk asimilasi, metabolisme karbohidrat dan protein, mengatasi tekanan osmosis sel, aktivator enzim, dan keseimbangan ion. Untuk kelompok yang keempat terdiri dari besi, tembaga, seng, dan molibdenum, berfungsi untuk aktivator enzim, asimilasi, dan metabolisme. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai metode pengukuran pH tanah.
Untuk penggunaan alat pH meter, yang pertama kita siapkan pH meter tanah dan pastikan sudah terkalibrasi dengan baik. Yang kedua, ambil sampel tanah dari area yang akan diuji. Yang ketiga, celupkan ujung pH meter tanah ke dalam sampel tanah dengan hati-hati. Yang keempat, tunggu beberapa detik sampai hasil pengukuran muncul pada layar pH meter tanah. Yang kelima, baca hasil pengukuran pH tanah dan catat. Yang keenam, cuci bersih pH meter tanah setelah penggunaan dan simpan di tempat yang aman dan kering. Kemudian, cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasah. Yang kedua, letakkan ring sampel di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Lalu gali tanah pada sekeliling tabung dengan menggunakan skop. Yang ketiga, tabung diletakkan sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah dengan menggunakan alat pemukul seperti palu atau balu kayu. Yang keempat, letakkan ring yang lain tepat di atas tabung pertama. Kemudian, tekan dan ketuk lagi sampai bagian bawah ring yang kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang kelima, pisahkan tabung bagian atas dari tabung bagian bawah. Yang keenam, gali ring sampel menggunakan skop. Dalam menggali, ujung skop harus lebih dalam dari ujung tabung agar tanah di bawah tabung ikut terangkat. Yang ketujuh, iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu dengan hati-hati agar permukaan tanah sama dengan permukaan tabung. Kemudian, tutuplah tabung menggunakan tutup plastik yang telah tersedia. Setelah itu, iris dan potong kelebihan tanah bagian bawah dengan cara yang sama dan tutuplah tabung. Dan yang terakhir, cantumkan label di atas tutup tabung bagian atas. Contohnya, tanah yang berisi informasi kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan. Yang selanjutnya, cara pengujian pH tanah. Yang pertama, ambil sampel tanah dari 3 titik lahan tersebut. Yang kedua, selanjutnya masing-masing tanah tersebut diaduk hingga homogen. Yang ketiga, tanah yang telah homogen dikeringkan dengan cara pemanasan menggunakan hot plate. Yang keempat, penentuan pH tanah dilakukan dengan 2 metode. Metode yang pertama, tanah dan air dicampurkan, dikocok, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh diukur pH-nya. Metode yang kedua, tanah dan larutan KCl dicampurkan, dikocok, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh diukur pH-nya. Penambahan air dan larutan KCl bertujuan untuk mengekstrak ion H+ dalam tanah. Perbandingan antara sampel tanah dan pengekstraknya adalah 1:5. Perbandingan tersebut digunakan agar proses pengekstraksian H+ maksimal. Pengocokan bertujuan agar proses ekstraksi H+ berlangsung optimal. Pengukuran pH menggunakan pH meter. Materi yang selanjutnya yaitu praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama yaitu penggunaan pupuk. Pemilihan jenis pupuk yang tepat dapat mempengaruhi pH tanah. Pupuk nitrogen, amonium, misalnya dapat meningkatkan keasaman tanah, sementara pupuk kalsium atau dolomit dapat membantu meningkatkan pH tanah yang rendah. Yang kedua yaitu pengendalian erosi. Erosi tanah dapat mengurangi kandungan bahan organik dan mineral dalam tanah yang dapat mempengaruhi pH dengan menerapkan praktik-praktik konservasi tanah seperti pemasangan guludan dan pengaturan kontur tanah dan penanaman vegetasi penahan erosi dapat membantu mempertahankan keseimbangan mineral dan kandungan organik tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang ketiga yaitu pengelolaan air tanah. Penyiraman berlebihan atau drainase yang buruk dapat menyebabkan peningkatan kadar asam dalam tanah. Dengan mengelola air tanah secara efisien melalui irigasi yang tepat atau pembuangan yang baik dapat membantu menjaga pH tanah. Yang keempat yaitu penggunaan bahan organik. Menggunakan bahan organik seperti kompos atau pupuk hijau dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Ini dapat membantu menjaga pH tanah tetap stabil karena bahan organik memiliki kemampuan untuk menetralkan keasaman tanah. Yang kelima,
Penghindaran pencemaran. Pencemaran lingkungan seperti limbah industri atau limbah pertanian yang tidak terkelola dengan baik dapat mempengaruhi pH tanah secara negatif. Mencegah pencemaran lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan pH tanah. Mungkin kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, pH tanah merupakan ukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang diukur pada skala antara 0 hingga 14. Selain itu, perubahan pH dalam media tanam dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan nutrisi, pertumbuhan akar, dan keseimbangan mikroorganisme tanah, serta dapat mempengaruhi warna bunga. Selain itu, praktik-praktik konservasi lahan juga dapat mempengaruhi pH tanah seperti penggunaan pupuk, pengendalian erosi, pengelolaan air tanah, rotasi tanaman, penggunaan bahan organik, dan penghindaran pencemaran lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH tanah agar mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal dalam pertanian. Ini referensi materi-materi yang tadi telah saya sampaikan, dan mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.